Tugas saya sebagai ketua TGUPP itu dia memang menjadi mediator. Ya. Bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, ya, supaya aspirasi mereka itu bisa kita dengar, ya, dan lebih penting bisa bersinergi. Ada lagi satu isu ini yang perlu kami klarifikasi, soal salah satu juga alasan yang disebut-sebut di media sosial yang menurut mereka alasan gubernur untuk mengganti Prof itu karena dianggap terlalu dekat dengan salah satu partai. Bahkan katanya sudah ada sampai perjanjian komitmen dengan partai tersebut. Katakanlah Nasdem ya kalau tidak salah itu. Gimana itu Prof? Ya, sekali lagi itu pasti fitnah. Karena sekali lagi saya adalah orang yang tidak akan mungkin digade dengan perjanjian tertentu. Ya. Dan coba tunjukkan kalau memang itu ada. Ya. Dan saya pastikan bahwa saya dekat dengan semua partai yang ada di Makassar. Dan saya memang dekat dengan beberapa partai yang Bapak sebut tadi, kan itu memang teman. Tapi masa gara-gara saya bersahabat, dia karena saya jadi PJ Wali Kota tidak boleh berhubungan lagi, itu kan menurut saya justru tidak bagus. Ya. Dan saya tipe orangnya banyak kawan. Yang kedua adalah, saya juga disukan katanya tidak netral. Ya. Karena saya mendatangi salah satu. Oh iya, sebentar itu Prof. Ya. Bentar itu. Wah, itu ternyata pertanyaan Prof, khusus ya. Itu nanti ada pemungkas itu. Ini dulu. Pak Prof kan PNS. Berkarir di Unhas sebagai akademisi dan PNS yang sama sekali tidak pernah terlibat secara langsung mengurus partai. Akhirnya Prof harus melibatkan diri mendekati partai karena perintah sebagai pembantu gubernur. Karena pada saat itu Pak Gubernur sedang dilanda kasus hak angket. Seperti yang dijelaskan tadi sebelum kita jeda. Jadi benarkah kalau saya mengatakan Prof ini akhirnya mendekati partai karena perintah dari gubernur? Ya, jadi tugas saya sebagai ketua TGUPP itu dia memang menjadi mediator. Bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, ya, supaya aspirasi mereka itu bisa kita dengar, ya. Dan lebih penting bisa bersinergi. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang 23 itu pemerintahan DPR dan Pemprov itu adalah pelaksana pemerintahan. Dua-duanya jadi harus sinergi. Nah, itulah yang saya lakukan, fungsi-fungsi menjadi mediator agar dua lembaga ini bisa bersinergi, bisa harmonis di dalam menjalankan pemerintahan. Makanya agak aneh. Dan Prof sekali lagi tidak akan percaya kalau Pak Gubernur akhirnya merasa bahwa karena Prof dekat dengan salah satu partai akhirnya dianggap mengkhianati Pak Gubernur ya. Begitu Prof. Yang pertama saya tidak akan mungkin mengkhianati beliau. Saya sudah lama sama-sama. Dan masa gara-gara PJ saya harus, dan apa target saya? Ya, tidak akan ada. Jadi sekali lagi saya pastikan bahwa saya dekat dengan partai itu memang karena pertama, karakter saya memang kan sedang bergaul. Yang kedua, memang itulah fungsi-fungsi saya. Menjadi mediator, fasilitator, supaya ada sinergi dan harmonisasi antara DPR dengan pemerintah. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dan Prof menjalankan fungsi sebagai pembantu yang bukan pembantu sebenarnya. Akan membantu gubernur untuk demi terlaksananya tata pemerintahan yang harmonis di Sulawesi Selatan. Kembali ke isu partai, dan akhirnya karena Prof dianggap dengan salah satu partai, dan akhirnya Prof dianggap bahwa Prof ini akan membantu salah satu calon kandidat, saya bisa katakan Dani Pomanto dianggap sangat diuntungkan karena Prof menjadi PJ Wali Kota. Benarkah itu Prof? Perlu kita tahu bersama bahwa sebelum kami menjadi PJ Wali Kota kan belum jelas partai apa yang mendukung siapa. Iya kan? Anda bisa bantai itu. Yang kedua, saya memang setelah Lebaran, itu sudah karakter saya. Saya mendatangi seluruh mantan Wali Kota. Saya datang sebagai PJ Wali Kota. Saya datang rumahnya dulu Pak Iyas. Pak Ilham Arif Sirajuddin. Baru ke rumahnya dan di Heri. Ketemu Pak Iyas. Bro. Ketemu Iyas. Nah, sudah itu ketemu di Heri. Di Heri Iskandar. Kemudian ketemu juga pada di Pomanto. Hari itu juga? Dalam satu malam. Di luar disukan bahwa foto yang berkembang saya tidak netral karena hanya mendatangi salah satu calon. Tunggu dulu. Itu. Jadi yang berkembang di luar ini bahwa setelah Pak Prof dilantik,
langsung ke rumah Pak Dhani itu. melapor. Itulah yang membuat gubernur tersinggung karena Pak Prof dianggap belok. Mestinya Prof langsung ke gubernuran, ke Rujak, melapor bilang Pak Gubernur saya sudah dilantik tadi oleh kita sendiri. Tapi kenapa Pak Prof ke Amirullah? Itu yang berkembang di luar. Ternyata justru Pak Dhani yang terakhir kita kunjungi malam itu, Prof ya. Pak Ilham dulu. Ya, justru saya jelaskan lagi bahwa itu kejadiannya setelah Lebaran. Ya, kami sudah duluan ke rumahnya Pak Gubernur. Saya kan tiap tahun ke rumahnya beliau. Setelah itu sekali lagi kami mendatangi, dan saya datangi itu satu malam bersamaan. Ke rumahnya Iyas dulu, ke rumahnya Andi Heri, baru ke rumahnya Dhani Pomanto. Oh, jadi bukan tanggal 14 atau tanggal 15. Pak Prof kan dilantik 13 bukan. Mei, berarti sudah lama. Kan besoknya. Nanti setelah Lebaran kejadiannya. Waduh. Setelah Idul Fitri. Mana mungkin sebelumnya saya ke Dhani Pomanto, tidak akan mungkin lah, dan memang tidak mungkin lah kita langsung kerja. Jadi itu kejadian setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ya silaturahmi Lebaran dan Pak Prof juga ke gubernuran. Oh iya, pasti. Meskipun tidak ada open house secara langsung. Iya, kita silaturahmi terbatas. Jadi ke rumahnya Pak Ilham Arif Sirajuddin dan dipoto. Dipoto, dan bukan kunjungan rahasia. Kunjungan sebagai mantan PJ Wali Kota mendatangi para mantan Wali Kota. Dan waktu itu kan belum jelas siapa yang jadi calon. Dan kebetulan waktu itu kalau tidak salah, Deng Ical ada di tribun dan Prof menelpon. Dan Deng Ical bilang, wih saya mau sekali Prof, saya tidak bisa. Jadi Pak Prof juga rencananya ke rumahnya Deng Ical. Rencananya saya akan datangi semua. Tapi setelah itu kan jadi ribut. Karena niat baik saya adalah untuk merangkul semua mantan PJ Wali Kota untuk bersilaturahmi dan mendapatkan masukan. Ternyata kan itu ternyata dinilai lain. Karena disukan bahwa kakak hanya satu yang saya datangi. Nah, dan itu bisa dilihat di media sosial lah. Ada foto-fotonya semua. Dan itu pun yang beredar di media sosial bahwa seakan-akan hari ini dilantik, malamnya langsung ke Pak Dhani. Ternyata itu fitnah. Itu terjadi setelah Lebaran. Jadi tanggal 13, Lebaran tanggal 24. Berarti 10 hari kemudian. Betul. Baru itu. Tidak ada pertemuan sebelumnya. Dan mana mungkin ada waktu saya untuk. Nah begitu saya dilantik, langsung saya bekerja 24 jam. Dan sekali lagi, isu ini tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Pak Gubernur ke Prof. Jadi sekali lagi selalu berpikir bahwa tidak mungkin Pak Gubernur percaya isu seperti ini. Dan karena saya tidak akan mungkin melakukan. Saya ini orang yang sekali lagi selalu tahu diri, dan bekerja sesuai dengan track record. Saya ini tidak neko-neko. Cuma memang saya orangnya jujur. Kalau saya ini saya pasti laksanakan. Dan yang terpenting ini Prof ini akademisi, guru besar yang tidak mungkin secepat kilat, secepat itu baru beberapa hari jadi penjabat langsung kayak politis sekali cara berpikirnya. Dan saya sekali lagi tidak punya agenda politik, tidak punya agenda lain-lain ya. Apa keuntungan saya berbeda? Kan saya sekali adalah fokus kepada menangani pandemi Covid ya. Dan itu yang saya lakukan. Kemarin beredar lagi di media sosial, kita bisa baca sendiri. Saya kira teman-teman juga sudah baca itu. Ada kronologis kenapa Pak Prof sampai membuat Pak Gubernur tersinggung. Salah satunya itu alasannya Pak Gubernur juga mengganti PJ Wali Kota karena Pak Gubernur menerima surat tanda tangan dari pimpinan-pimpinan partai yang keberatan karena Pak Prof terlalu dekat dengan Nasdem misalnya. Benar, bagaimana dengan isu seperti itu? Saya sekali lagi karena saya merasa tidak hanya satu partai saya dekati. Bisa dilihat. Dan pasti partai lain seandainya begitu, pasti partai lain bunyi. Pasti anggota DPRD di Kota Makassar kan pasti protes. Saya ketemu semua ketua fraksi, ketua komisi, ketemu di rumah jabatannya ketua DPR, dan juga pernah ketemu satu kali di Rujak dengan semua ketua fraksi. Dan sekali lagi saya memposisikan diri bahwa saya ini kan PJ Wali Kota tentu harus berkomunikasi dengan seluruh partai. Pernah ke Lantebun dengan saya baca di media sosial dengan beberapa pimpinan partai. Ke Lantebun kan yang Pak Gubernur. Pak Gubernur dengan saya. Dan itu sebelum saya jadi PJ Wali Kota. Sebelum kita ingin melihat di sana kondisi. Jadi itu secara tegas Pak Prof mengatakan juga bagian dari fitnah. Fitnah benar saya. Disebarkan itu.